Selamat pagi, shalom. Luar biasa ibadah pada pagi hari ini, sungguh sangat indah kita memuji menyembah Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Iya, saudaraku, kita masih akan berbicara tentang bagaimana tentang mengasihi. Karena tema bulan ini adalah tema berbicara tentang mengasihi. Ingatlah bahwa Tuhanlah terlebih dahulu mengasihi kita, barulah kita mengasihi sesama kita. Artinya kita belajar tentang mengasihi sesama dari bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita akan masuk pada satu masa, ada kalanya kita menjadi orang yang jenuh memang kadangkala. Ada bosan dan kadangkala pula tanpa kita sadari kita sudah jatuh ke dalam sebuah pelanggaran, ada dosa. Sampai-sampai pula ada yang menikmati pula dengan dosa itu. Sesungguhnya kalau Anda berkata Anda mengasihi Tuhan, maka kita sebenarnya harus cepat sadarnya. Harus apa saudara? Cepat sadarnya. Karena ada roh Tuhan yang selalu berbicara dalam hidup kita. Namun seringkali manusia tidak seperti itu. Dia tidak memikirkan bagaimana supaya dia cepat kembali ke jalan Tuhan. Karena asik dengan hidupnya, asik dengan segala sesuatu yang salah yang dikerjakannya. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita. Berhati-hatilah kita bahwa kasih kita akan Tuhan pun bisa turun. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Philadelphia, bagaimana Tuhan bilang, aku tahu kau susah tapi kau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Dan saudara-saudara, mari kita belajar bahwa sesungguhnya kita perlu untuk sadar mengasihi Tuhan itu harus dengan sungguh. Bahasa Alkitab bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, akal budimu. Pada hari ini kita akan melihat apa artinya kalau kita mengasihi itu. Apa sebenarnya yang Tuhan rindukan dalam hidup ini? Saya jemput kita untuk melihat Yohanes pasal 21. Ayat yang pertama sampai selanjutnya nanti kita baca. Dan pelan saya akan coba kita melihat kebenaran ini. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, begitu terus. Perlahan-lahan. Oke, saya baca kemudian. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Silakan, 2. Orang muridnya yang lain. Oke. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat keempat. Tetapi murid-murid tidak tahu. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. 6. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, perhatikan ayat ini, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar
bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. 8. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. 10. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jalan itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. 12. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sama-sama, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara, kita akan melihat sesuatu yang menarik sekali bagi kita yang mengasihi Tuhan. Apa yang dikatakan murid yang dikasihi? Tadi sudah saya katakan. Diperhatikan, murid yang dikasihi. Siapakah murid yang dikasihi itu? Murid yang dikasihi itu adalah Yohanes. Rasul Yohanes di dalam penulisan kitab ini, dia menampakkan, menunjukkan identitasnya, jati dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Artinya memang dia mengasihi Tuhan, dan dari semua murid yang paling dekat dengan Yesus adalah Yohanes. Kalau kita baca tulisan-tulisannya, misalnya dalam kitab Injil Yohanes sendiri, hanya dia yang menuliskan sebuah kalimat yang luar biasa, bicara tentang kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudaraku, ada sesuatu kasih yang memang dia ada. Kasih, mengasihi itu ada di dalam dirinya. Mengasihi Tuhan itu begitu luar biasa. Ada beberapa ayat-ayat yang bisa kita baca tentang dia adalah murid yang dikasihi. Contohnya Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Contohnya itu. Jadi dia bersandar ya di sebelah kanannya. Berarti kalau duduk, misalnya saya Yesus, di sini Yohanes bersandar gitu. Dekat dengan Tuhan memang. Makanya kalau Anda melihat ya lukisan tentang perjamuan kudus, ngerti? Lihat murid-murid di situ, salah satunya Anda bisa lihat yang paling dekat dengan Yesus di samping itu bersandar gitu. Dari mana didapatnya itu? Lukisan itu penggambaran tentang jati diri murid-murid Yesus. Jadi Yesus itu mengasihi Yohanes, demikian juga dia. Dia mengasihi Yesus. Dan pada waktu Yesus disalibkan, dia menitipkan ibunya. Karena Yesus anak paling besar. Dia lahir, dia paling besar. Tentunya sebagai anak paling besar nanti dia akan mati. Bagaimana ibu saya? Di dalam Yohanes 19 ayat 26 dikatakan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yesus mengatakan kepada Maria, "Inilah anakmu." Waktu Yesus itu digantung di kayu salib. Dan saat itulah Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Yesus pada waktu itu tidak punya bapak lagi. Dan menurut catatan dari Alkitab, kalau kita baca dan runut, bahwa memang Yusuf sudah mati sebelum Yesus menjadi besar. Tidak ada catatannya tentang Yusuf itu setelah itu. Yang ada hanya tentang catatan Maria. Sebagai contoh, pada waktu perkawinan di Kana,
Yang datang cuman Maria. Dan memang diprediksi Yusuf sudah meninggal pada waktu itu. Maria lah yang mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan hari itulah Yesus melakukan mukjizat pertamanya, air diubahnya menjadi anggur. Saudara-saudara, mari kita lihat lagi. Bagaimana Yohanes ini mengasihi Tuhan. Dan tema besar daripada tulisannya bicara tentang kasih. Surat-suratnya juga 1 Yohanes, 2 Yohanes, itu kalau Anda lihat itu semua bicara tentang kasih. Jadi dia sedang membagikan kepada semua orang atau kepada pembaca daripada tulisannya tentang mengasihi Tuhan memang. Nah, yang menarik di ayat ini, waktu Yesus sudah mati dan bangkit, dan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau ini penampakan diri yang ketiga kali, tadi sudah kita baca. Tapi yang anehnya memang murid-murid itu tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tahu mereka. Tapi ternyata makna kuasa kebangkitan itu belum mereka tanamkan. Makna kuasa kebangkitan, apa maknanya bagi hidup mereka tentang kuasa kebangkitan itu. Mereka nggak peroleh dalam diri, belum mengerti mereka. Di dalam kesedihan mereka karena sudah ditinggal oleh gurunya, oleh Yesus, tidak ada di samping mereka. Mereka seperti kehilangan arah. Apa yang terjadi? Mereka kembali lagi ke dunia lamanya. Apa dunia lama mereka? Penjala ikan. Mereka balik lagi menjadi nelayan. Padahal Yesus sudah mengatakan dari awal, mari ikutlah aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Bukan penjala ikan. Tapi mereka dalam kebingungannya, dalam ketidak lagi mengertiannya, arahnya mau bagaimana hidup itu, mereka balik. Petrus, memang ini selalu tokoh yang satu ini pasti selalu maju di depan memimpin. Tapi seringkali Petrus juga lah yang seringkali salah. Dari semua murid-murid Yesus, Petruslah yang memang berani mati juga kadangkala, berani juga untuk menjadi manusia yang konyol juga. Yang artinya berani matinya itu tapi nggak pakai hikmat, nggak pakai otak. Semangatnya luar biasa. Tapi dalam semangatnya yang luar biasa itu menggebu-gebu, hadis itu pula di akhirnya salah. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita belajar dan menyadari kekuatan daripada Petrus ini, semangat saja ternyata nggak cukup, harus ada hikmat. Bukankah Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali? Menggebu, kalau semuanya itu gugur imannya guru. Kalau aku enggak, alah. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok udah 3 kali kau menyangkal aku. Di dalam perjalanan yang begitu rupa terus menerus. Perjalanan itulah si Petrus, sampailah dia pun bertemu dengan Yesus kembali. Di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Ini yang ketiga kali. Coba perhatikan, dialah yang memimpin kawan-kawannya. Aku mau, katanya apa? Menangkap ikan. Ayat 3 bilang, aku mau menangkap ikan. Nah kawan-kawannya yang lain pun ikut, ikutlah aku katanya. Ikutlah. Ayo katanya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sedang mengatakan kepada mereka sesuatu yang berbeda harusnya. Tuhan membawa mereka kepada pengalaman yang mula-mula waktu Tuhan memanggil mereka. Pengalaman yang mula-mula bagaimana? Bukankah pada waktu itu Yesus datang mendekati perahu Petrus dan berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu, ayo tolak seorang, ayo tebarkan jalamu. Apa katanya? Semalam-malaman kami tidak dapat ikan guru. Kami tidak ada menangkap apapun semalam-malaman. Tapi Yesus bilang, tebarkan jalamu. Tengok, tebarkan. Di samping itu, tebarkan.
Petrus bilang, udah semalam-malaman kami enggak mendapat ikan guru. Tapi karena kau yang bilang, okelah. Itu berkannya. Dan mereka menangkap banyak ikan. Dan saat itu Petrus, dia langsung sujud berkata kepada Yesus, jangan, kau datang, aku ini enggak layak. Aku enggak layak di hadapanmu. Dia sadar bahwa dia manusia berdosa. Di situ perjumpaan dengan Yesus. Dan Yesus mengangkat dia berkata, ikutlah aku. Aku mau supaya kau menjadi penjala manusia. Bukan lagi penjala ikan. Itu panggilan yang pertama di mana Petrus memperoleh sebuah pernyataan Yesus yang demikian. Dan yang menariknya, menariknya adalah setelah itu Yesus mati, mereka nangis semuanya, seolah ditinggal oleh seorang tua yang sangat disayangi mereka. Tapi Yesus bangkit. Saat Yesus bangkit, mereka masih belum mengerti makna kuasa kebangkitan. Balik lagi mereka ke dunianya yang lama. Tapi Tuhan itu luar biasa. Yesus menemui mereka. Saat mereka udah semalaman gak dapat ikan, mereka dibawa Tuhan kepada sebuah pengalaman bagaimana dulu aku memanggil engkau. Lalu Yesus bilang, mereka tidak tahu di pinggir pantai. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ayat 5 bilang, hai anak-anak, dalam terjemahan bahasa aslinya bukan hai anak-anak, tapi lebih kepada anak kecil. Hai anak kecil, adakah kau mempunyai lauk pauk? Yesus sedang mengejek sebenarnya. Anak kecil, adanya lauk pauk kau bawa? Ya mereka, enggak ada. Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Waktu ditarik lagi, saudara-saudaraku, banyak ikan. Perhatikan baik-baik. Yohanes yang sebagai murid yang dikasihi itu, murid yang sungguh punya sebuah kedekatan dengan Yesus, langsung sadar, itu Tuhan. Wow. Dan sekali lagi Petrus, ya kan, semangatnya luar biasa, semangat juga jatuhnya, kan begitu ya. Semangat juga dia untuk kembali memang. Dia sadar, Yohanes itu Tuhan. Wah, Petrus gak peduli lagi dengan ikan, gak peduli kawan-kawan. Dia pakai bajunya, dia langsung lompat ke dalam danau dan langsung berenang menemui Yesus. Saudara-saudaraku, yang pertama yang harus Anda ingat, pikirkan dengan baik. Kadangkala sama seperti Petrus juga. Kadangkala kita jenuh karena seolah merasa bahwa kayaknya sia-sia semuanya. Tapi saya mau kasih tahu padamu, kasih Tuhan itulah yang akan membawa engkau kembali. Amin. Kasih yang luar biasa itulah yang membuat engkau akan sadar. Sadarlah engkau. Dan yang sangat menarik bagi saya, siapakah yang pertama yang tahu persis bahwa itu Tuhan? Itu adalah murid yang dikasihi itu. Itulah Yohanes. Artinya bagi kita semuanya, saudara-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan memang dalam diri kita, kita akan punya kepekaan tentang sesuatu yang Tuhan sedang nyatakan dalam hidup ini. Murid yang dikasih itu begitu peka, cepat sekali, itu Tuhan. Saudara dan saya, kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda bilang, Anda akan peka. Ini salah Tuhan yang kulakukan. Tuhan, ini salah, ini dosa. Peka gitu. Nangkap sesuatu dalam dirinya. Dengarkan saya baik-baik. Halo, seorang bapak, begitu dia tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dia tidak mengasihi pasangannya, tidak mengasihi anaknya, biasanya dia tidak akan peka akan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan pasangannya, anak-anaknya. Dia nggak peka. Seorang istri, dia akan peka apa yang terjadi pada anaknya. Bayangkan, ibu itu di Nias, anaknya di Jakarta. Tapi sesuatu dalam dirinya, gelisah, dia nggak bisa ungkapkan. Ada apa dengan anakku di sana? Maka dia telepon
Ternyata anaknya di sana sakit. Lagi muntaber dan mencret juga lagi. Kenapa begitu tahu dia? Kenapa begitu peka dia akan itu? Setiap orang kalau mengasihi saudara-saudara, dia akan tanggap, dia akan cepat tahu apa yang terjadi. Makanya kalau ada suami yang tidak mengasihi istrinya, dia gak akan peduli. Biar nasi itu, kerja kau, mampuslah kau. Mati maho katanya, bahasa orang Batak bilang. Tidak peduli. Begitu juga kalau istrinya gak mengasihi suami, dia bilangnya, makanlah kau situ, hidup kau hidup, matilah kau. Begitu dia. Gak ada sebuah feeling di dalam dirinya, dia tahu, dia tangkap, oh ini begini. Bagaimana dengan seorang guru? Sama. Kalau guru itu betul-betul mengasihi murid-muridnya, yang dia didik, dia ajar, dia pasti akan diberi Tuhan hikmat, sesuatu yang tahu, kenapa muridku yang ini lain mukanya hari ini? Kenapa kelakuannya kok beda ya? Kenapa yang ini kok sedih sekali ya? Itu guru yang mengasihi muridnya. Tapi kalau guru yang kerjaan cuma uang di otaknya, dia akan peduli. Yang penting aku ngajar, bayar gajiku, selesai. Saudara-saudara tahu? Presiden kita Jokowi. Luar biasa sekali. Menurut saya hikmatnya itu. Kenapa? Bagaimana cara dia ini dibuat, ini begini, ini. Ada sebuah program besar, ini tujuan ke depan. Nanti Indonesia 25 tahun lagi harus begini, harus begini. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya, ketika seorang pemimpin mengasihi orang yang dia pimpin, dia akan diberi Tuhan kepekaan untuk tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau seorang pemimpin sudah mulai mikir berapa banyak harta yang bisa aku dapat dari sini, dia akan kehilangan hikmat dan arahan dari Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak? Sama. Kalau anak-anak kerjanya cuma mikirin berapa banyak uang jajan yang bisa kuinginkan, berapa banyak yang bisa ku dapat dari uang mamaku bapakku, itu aja di otaknya, dia nggak mengasihi orang tuanya. Lihat, perhatikan dengan baik. Dia tidak akan peduli dengan apa yang terjadi dalam keluarga itu, dalam orang tua. Dia nggak akan peduli. Dia tidak akan tahu. Yang penting bukan tidak tahu, tidak mau tahu, bukan tidak tahu. Tidak mau tahu dengan semuanya, dan dia tidak peduli. Pokoknya bagi dia ya sama saya, kasih aku begitu aja terus. Maafkan saya kalau saya katakan pada hari-hari terakhir, berapa banyak dalam jemaat juga saya temukan yang seperti itu. Ingat ya, kalau Anda tidak mengasihi saya, sama kalau saya tidak mengasihi Anda tidak akan peka apa yang terjadi dalam hidup saya. Anda akan peka, Anda akan santai saja. Pendeta bagaimana? Ya udah biasa tugasnya itu. Udahlah begitu. Anda nggak tahu bagaimana beban pikiran, apa yang harus dilakukan. Anda nggak nangkep. Tapi kalau engkau mengasihi saya, engkau pasti tahu. Begitu saya berdiri, begitu saya senyum saja, engkau pasti tahu apa yang sedang. Engkau pasti lihat perbedaan, katakan begitu. Engkau peka di situ. Itulah yang mengasihi. Di dalam arti mengasihi itu, di mana Yesus mengasihi Petrus dan murid-muridnya, Yesus tidak ada sedikit pun kebenciannya, dendamnya. Contoh, kepada Petrus dia bilang, Petrus, kau kurang ajar, kau 3 kali kau tok gitu, kan bisa kan? Petrus, dimarah-marahinnya kan bisa kan? Tapi Yesus penuh dengan belas kasihnya. Dia mengasihi murid-muridnya yang memang belum pada mengerti. Dia datang lagi, dia temui. Dalam udah gundah gulana murid-muridnya. Galau bahasa sekarang. Yesus datang lagi. Saudara-saudara, kalau engkau hari ini diperhadapkan dengan sesuatu yang kau lihat di dalam hidupmu, sesuatu yang menggiurkan, itu ya. Sebuah apa yang dikatakan dunia ini adalah kesempatan.
ada sesuatu yang bisa diraih. Ingat baik-baik. Kalau Anda orang yang mengasihi Tuhan, engkau akan tahu dengan cepat ini benar berkat Tuhan atau ini hanya sebuah perangkap dari setan. Engkau akan tahu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti kau tahu. Tapi kalau kau tidak mengasihi Tuhan, kau anggap semuanya itu berkat. Sampai menipu pun kau anggap berkat. Semua pedagang bagaimana? Sama. Kalau nggak mengasihi Tuhan, timbangannya pun bisa dikurang-kuranginya. Pasti itu. Auga sakilo gulo ina. Pilih 5.000. Lau hal sakilo. Ambil 1 kilo 15.000. Sampai di rumah 8 ons setengah. Kemana 1 ons setengah lagi hilang? Dia nggak takut Tuhan karena memang dia nggak peduli. Buat dia perutnya, makanannya, dompetnya pokoknya terisi. Itu saja yang dia pikirkan. Dia tidak pikirkan. Bagaimana kalau saya bekerja seperti ini, saya lakukan ini. Dilihat oleh Tuhan. Dipandang oleh Tuhan. Rasa takut akan Tuhannya nggak ada. Semalam, 2 hari yang lalu, saya pergi dengan Pak Andreas ke Teluk Dalam. Di tengah jalan di Bolato kami makan. Dan saya dengan beliau sama-sama memesan makanan. Kami tidak makan nasi. Kami pesan ikan. Ada ikan basah begitu ya, ikan goreng begitu. Lalu ada ikan lele dan ayam. Ini semua digoreng. Lalu kemudian kami makan, ada sambal dikasih, lalu kami makan. Waktu saya memakan ayamnya kayaknya bau. Tapi ikan yang lain manis enak. Saya kenal baik dengan rumah makan itu. Saya mau bicara tapi Pak Andreas langsung bicara. Karena sesama orang Jawa. Ya pemilik langsung ngomong gitu. Ini kayaknya bau. Ah enggak Pak, ayo coba deh. Dimakan. Ih kok bau ya? Orang Jawa itu langsung menelepon yang ngasih ayam. Rupanya saudara-saudaraku, kalau kita tahu seseorang ada kesalahan di situ, kita juga harus menolong orang itu, menolong tempat itu begitu karena itu rumah makan begitu, supaya jangan makan orang kecewa. Dan langsung ibu itu menarik semua yang bau tadi. Tidak boleh. Dan akhirnya kami pun, dia bilang minta maaf Pak, saya tidak tahu. Ya nggak apa-apa, tidak usah bayar lah, itu nggak usah bayar. Ikannya aja bayar. Ambil dia gondok sekali, marah begitu. Ini pasti dipotongnya bukan hari itu, bukan saat itu. Kemungkinan semalam yang sudah potong udah dikasih. Gitu. Makanya bau. Gitu. Saudara-saudara, orang kalau mengasihi, saya belajar situ apa? Kalau saya mengasihi rumah makan itu, maka harus disampaikan sesuatu yang dilihat salah. Amin saudara-saudara. Bukan untuk menghakimi, katakan amin. Tapi untuk menegur, mengoreksi dia. Supaya nanti ke depan dia tidak lebih salah lagi. Kan sayang, dia ternyata tidak tahu. Dia tidak ngerti. Dan akhirnya dibilang, tarik ibu. Jangan nanti orang rumah makan ibu akhirnya terkenal rumah makan ibu yang bau-bau. Iya. Wah saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Seringkali kalau bicara mengasihi, gak ada teguran. Kita gak mau menegur. Kita tidak mau mengoreksinya. Takut konflik, takut dia marah. Tidak bisa. Alkitab bilang dalam kitab Amsal, teguran yang nyata-nyata itu lebih baik, jauh lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Yesus datang kepada murid-murid, dia sedang menegur mereka. Salah kalian, jalannya salah. Engkau sudah keliru Petrus. Yohanes, murid-muridku kau salah. Tapi bukan dengan sebuah penghakiman. Tapi dia sedang menyatakan kepada murid-muridnya. Sudah 2 kali Yesus menampakkan diri.
Sudah tahu mereka bahwa Yesus bangkit dan mereka gembira, damai sejahtera diberikan Tuhan. Tapi ternyata makna kebangkitan itu belum mereka tangkap. Pada akhirnya, kalau kita membaca ayat 15, karena waktu kita sangat terbatas, sampai ayat yang ke-18. Yesus memanggil Petrus. Perhatikan baik-baik teguran itu. Jadi kalau yang pertama, bagaimana mengasihi Tuhan itu, murid-muridnya mengasihi tetapi sempat juga kembali ke dunia lama. Yesus memanggil mereka dan kemudian membawa mereka kembali. Dan jangan lupa, kepekaan seorang yang mengasihi Tuhan itu jauh lebih cepat dia tanggap. Apa yang terjadi, bagaimana sebenarnya. Dan kemudian yang terakhir ini, Yesus memanggil Petrus. Dan dia bertanya, ayat 15. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ditanya lagi, apakah kau benar mengasihi aku? Benar Tuhan. Kalau Anda lihat berapa kali dia bertanya? 3 kali. Ayat 16 bilang, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Ayat yang ke-17. Ditanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka di situ dikatakan, sedihlah hati Petrus. Saudara-saudaraku, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Dan dia berkata, benar Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudaraku, ingat baik. Kenapa 3 kali Yesus menanyakan itu? Karena Yesus sedang memulihkan hati Petrus yang merasa bersalah pasti di masa lalunya. Mengapa? Karena 3 kali pula dia menyangkal Yesus. Dan Yesus bertanya 3 kali juga, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, benar Tuhan. Dia selalu jawab begitu, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi kau, benar Tuhan. Baru saya yakin dan percaya, di dalam perjumpaannya ini dengan Yesus, saya percaya sungguh Petrus disembuhkan hatinya. Amin. Petrus disembuhkan dari hatinya yang memang banyak tuduhan-tuduhan karena sudah melakukan kesalahan. Bayangkan sampai 3 kali menyangkal Yesus. Kita 1 kali aja belum pernah mungkin, ya kan? Ini 3 kali. Tapi Yesus memulihkan dia. Dan apa artinya aku mengasihi engkau Tuhan? Engkau tahu. Ditanya Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi. Apakah kau mengasihiku? Benar Tuhan. Maka arti mengasihi selanjutnya Tuhan mulai sampaikan. Satu tugas penting. Gembalakanlah domba-dombaku. Pada akhirnya saya semakin menyadari, kalau Anda mengasihi Tuhan, maka ada sebuah tanggung jawab. Gembalakanlah domba-dombaku. Amin saudara-saudara. Itu sebabnya mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi jiwa-jiwa. Gembalakanlah domba-dombaku. Dengar Bapak, engkau punya banyak salah memang. Tapi ketika Tuhan tanya padamu, Tuhan menyembuhkan lukamu, hatimu dipulihkan. Ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Anda akan berkata, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Maka Tuhan akan berkata, gembalakanlah istri dan anak-anakmu. Gembalakanlah dengan baik. Guru berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Engkau tahu. Apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Maka Yesus akan berkata, gembalakanlah murid-muridku itu semua. Gembalakanlah murid-murid yang di sekolahmu itu dengan baik. Itu artinya mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kalau begitu, poin selanjutnya berarti mengasihi Tuhan. Bicara tentang menggembalakan, itu artinya menggembalakan
hiduplah untuk orang lain. Hidup untuk orang menggembalakan orang lain, gembalakan domba-domba, artinya hidupmu untuk mereka. Hidupmu kau harus bawa untuk orang lain. Itulah gembalakan. Hei Bapak, gembalakanlah seisi rumahmu. Hiduplah untuk orang lain, hiduplah untuk seisi rumahmu. Jangan otakmu cuma mikir dirimu sendiri, kesenanganmu sendiri. Dengar yang hari ini ada di sini. Jangan cuma di pikiranmu, untungku saja, egomu saja yang kau pikirkan. Kalau itu seperti itu, berarti jelas bahwa kau tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mau menggembalakan domba-domba Tuhan. Saya tutup hari ini. Saya akhiri. Saya sangat rindu Anda semua dan saya mengasihi Tuhan. Anda akan tangkap kepekaan. Anda tahu apa yang Tuhan mau bagi hidup saudara. Setuju saudara-saudara? Tapi saya jatuh Pak. Saya gagal. Saya sempat kembali ke belakang. Saya sempat ke dunia lama. Dengar baik. Yesus datang kepadamu. Dengan mengasihi engkau. Dia ingin membawa engkau kembali kepada jalan yang sesungguhnya daripadanya. Dan setelah itu, setelah engkau dipulihkan Tuhan, setelah engkau bawa hidupmu untuk Tuhan, ini aku, ampuni aku Tuhan, tuntun langkahku. Maka ada satu tugas yang penting kalau kita mengasihi Tuhan, itu adalah gembalakanlah domba-dombaku. Hiduplah engkau bagi orang lain. Gembalakanlah orang-orang yang ada di bawahmu. Maka kalau hari ini saya berkata kepada saya juga, bukan hanya kepada saudara. Kalau saya bilang aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau. Maka Tuhan akan berkata juga, gembalakanlah jemaat itu dengan baik. Jangan kau pikirkan dirimu sendiri. Jangan di otakmu cuma mikirkan keuntunganmu. Hiduplah engkau untuk jemaat itu. Itulah artinya bagi saya. Saudara-saudara, mari kita belajar pulang dari sini. Ayo. Bagi engkau yang sudah punya komsel, engkau pemimpin sel grup di situ, gembalakanlah anggota sel grupmu dengan benar. Pembinaanmu, anak-anak bimbinganmu, anak-anak binaanmu, gembalakanlah itu dengan baik. Apapun, karena engkau mengasihi Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi kalau Anda sehari ini berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, buktinya akan nyata. Buktinya akan terlihat bahwa hidupmu tidak lagi memikirkan untuk dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan.